Dalam waktu jangka kurang lebih sekitar 2,5 bulan, itu ikannya sudah super besar ya. Yang namanya orang belajar pastinya akan benar-benar diperhatikan ya, dari segi pergantian air, pemberian pakan ya. Itu dalam waktu 2,5 bulan itu bisa panen sekitar 1 kilo, itu isi 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya, kali ini saya akan melakukan proses pergantian air pada media galon atau sistem budi galon untuk budidaya ikan lele di media galon ya. Nah, ini waktunya kita ganti air teman-teman ya, karena kemarin saya ada kesibukan, ini saya sampai telat dalam proses pergantian air ya. Ini di usia 10 hari atau hampir 2 minggu saya baru ganti airnya. Nah, ini sudah saya siapkan tempat dan alat untuk proses pergantian air ya. Nah, kemarin ada yang bertanya di channel YouTube saya ya teman-teman, mengenai tentang proses pergantian air ini. Nah, untuk proses pergantian air itu baiknya kita ganti setengah atau kita ganti full atau ganti total. Nah, ini untuk teman-teman ya, ada sedikit masukan dari saya untuk teman-teman. Sebenarnya untuk budidaya ikan lele di media galon ini ya teman-teman, itu ada beberapa cara dalam proses pergantian air. Yang pertama, kita tidak mengganti air, cuma hanya kita menambahkan airnya. Jadi ya, bagian media galon yang kalau teman-teman perhatikan di video ini itu kan ada sebagian lubang-lubang kecil ya, di batas air itu kan ada lubangan ya. Nah, itu tujuannya supaya kita tambahkan air dan supaya kita tidak perlu mengganti air. Nah, seperti itu teman ya. Itu metode yang pertama yang saya gunakan. Yang kedua, teman-teman bisa mengganti setengah ya, lalu teman-teman bisa menambahkan air baru. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi, biasanya saya mengganti secara total dan juga saya bersihkan medianya. Karena selain ketika saya membersihkan media tempat, itu tujuan saya adalah supaya teman-teman ketika melihat video saya itu terlihat ikannya ya teman-teman. Nah, di usia ikan lele 3 bulan dari ukuran tebar 34, nah inilah hasil dari ikan lelenya teman-teman ya. Ukurannya sudah lumayan besar ya. Nah, kemarin itu sebenarnya ikannya kalau saya rawat betul-betul ya teman-teman, itu kemungkinan sudah panen ya, karena kemarin saya ada kesibukan mungkin ya, karena sehingga ikan lele saya kasih pakan mungkin tidak beraturan ya, sehari sekali ya, dan mungkin proses pergantian air ini pun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba budidaya ikan lele di media galon, saya sarankan untuk teman-teman itu harap memperhatikan kualitas air ya, dan proses pemberian pakan, karena itu menjadi hal penting atau kunci penting dalam proses budidaya ikan lele teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman kemarin ada juga yang menanyakan ya mengenai, Bang, apakah jika kita budidaya ikan lele di media galon dengan media yang dipotong seperti itu, apakah ikan tidak loncat? Nah, jawabannya adalah kalau medianya itu seperti yang ada di video ini ya teman-teman ya, itu insya Allah tidak loncat ya. Dengan catatan teman ya, itu tidak terlalu pendek ya, kan ada 2 jenis potongan yang ada di video ini ya, maksudnya media galonnya. Ada yang pendek ya, ini yang saya tuang ini salah satu yang agak tinggi ya, atau teman-teman bisa meninggikan lagi potongannya, jangan sampai terlalu pendek lah intinya. Nah, untuk galon yang medianya seperti ini bentukannya itu tidak loncat, insya Allah tidak loncat teman-teman ya. Tapi berbeda dengan ketika kita menggunakan media galon yang potongannya itu pendek ya, itu pasti loncat. Karena punya saya yang video saya dari awal itu kan bentuknya pendek ya, jadi dia kalau ada hujan ataupun ikannya sudah besar itu dia rawan loncat teman ya. Mungkin teman-teman banyak sekali yang tidak percaya ya dengan metode budidaya ikan lele di media galon ini, karena banyak sekali dari teman-teman yang
menonton video saya itu mereka beranggapan itu hanya settingan, itu konten hoax ya, itu konten tidak bermutu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu mungkin saya ya kalau melihat orang yang berkomentar seperti itu ya terserah mereka ya, karena mereka yang menilai. Kalau menilai tanpa kita melihat secara langsung itu hal yang wajar ya teman-teman ya, karena di pikiran kita pasti ada yang berpikir mengenai ini hanya sekedar konten ataupun tidak sesuai lah itunya, mungkin tidak masuk akal. Berbeda jika teman-teman sudah praktek ya, maka dari itu saya sering sampaikan pada teman-teman, ketika teman-teman setiap melihat video saya itu coba langsung dipraktekkan ya. Kita praktekkan dulu, kalau tidak hasilnya tidak sesuai, barulah teman-teman bisa mengkritik ataupun atau berkomentar. Terserah teman-teman berkomentar seperti apa ya, kalau memang tidak terbukti ya. Tapi kalau memang terbukti ya teman-teman, silahkan komentar sendiri sesuai dengan sesuai dengan prakteknya teman-teman ya, mungkin ini sesuai atau tidak ya. Nah, di usia 3 bulan ini teman-teman ya, itu dari awal saya tebar itu kan ukuran terlalu kecil ya, maka saya sering sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman ingin budidaya ikan lele di media galon itu harus pelihara dari ukuran paling kecil, itu minimal itu 46 ya, 46 paling kecil kalau bisa ya. Tapi hindari juga kalau memang ada ukuran besar, lebih baik kita menggunakan ukuran besar ya, contoh seperti 57 ya atau 68. Itu akan jauh lebih efektif ketika kita tebar bibit di media galon, karena itu yang pertama adalah itu bisa mempercepat pertumbuhan dan juga mempersingkat waktu panen ya, karena ukurannya kan dia besar ya, sehingga masa jangka panennya itu akan jauh lebih cepat. Biasanya jangka panennya itu sekitar, kita kembali ke pembahasan perawatan ikan ya teman-teman ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, di video ini, media yang saya gunakan terlihat sudah bersih kembali ya, dan ada 2 jenis potongan galon ya. Kalau teman-teman perhatikan itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, kalau bisa kita gunakan yang tinggi ya, yang ada di video ini yang tinggi itu ya. Nah, ada saran dari teman-teman, kenapa galonnya nggak usah dipotong aja bang, kita kasih utuh ya, nggak usah dipotong istilahnya. Nah, sebenarnya untuk galon yang tidak dipotong itu sudah pernah saya coba ya teman-teman ya, itu untuk kualitas air itu akan jauh lebih cepat, kualitasnya itu cepat rusak lah ya, atau mungkin entah dia karena oksigen yang terlalu minim ya mungkin, ataupun dengan media yang tidak pernah kita bisa bersihkan, sehingga galonnya itu akan banyak sekali bakteri ya yang menempel pada media galon. Nah, tapi saya suka dengan media yang saya gunakan yang tinggi itu ya, karena itu selain dari dia ikannya itu minim loncat ya, karena selalu tidak saya kasih penutup ya, berbeda dengan yang pendek ini teman-teman ya, itu saya kasih penutup ya dengan menggunakan keramik ataupun papan ya. Tapi yang tinggi ini itu tidak saya kasih penutup sama sekali ya teman-teman ya. Nah, ini saya isi masing-masing galon itu sekitar 4 ekor teman-teman ya, 4 atau 3 ekor ya. Nah, ada hal menarik yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman ya. Kemarin waktu saya tebar bibit atau saya mulai dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini, ternyata mertua saya itu melihat video saya ya, ternyata tertarik ya, ingin mencoba. Akhirnya saya ambilkan bibit ikan lele dari tempat saya dengan ukuran yang lebih besar, karena pemula ya, belum pernah budidaya sama sekali, jadi saya kasih dengan bibit ukuran yang besar. Nah, menariknya teman-teman ya, dalam waktu jangka kurang lebih sekitar 2,5 bulan itu ikannya sudah super besar ya. Yang namanya orang belajar pastinya akan benar-benar diperhatikan ya, dari segi pergantian air, pemberian pakan ya. Itu dalam waktu 2,5 bulan itu bisa panen sekitar 1 kilo itu isi 8 ya. Padahal kalau saya sendiri itu
tidak sampai isi 8 itu sudah saya goreng ya, nggak sabar. Bukannya karena nggak bisa besar lagi ya, tapi sudah saya goreng karena di samping memang kalau terlalu besar itu mungkin waktunya kan terlalu lama ya, jadi saya bikin kontennya itu biar agak cepat gitulah ya. Nah, untuk isi 8 itu dalam jangka waktu 2,5 bulan itu tebar bibit ukuran 57 atau 68 ya. Itu ukurannya sudah isi 8 teman-teman ya, dan itu sebagian menggunakan pakan alternatif di usia 1,5 bulan atau 2 bulan. Itu selebihnya pakan alternatif berupa yong ya teman-teman ya, ataupun siput, pokoknya menggunakan pakan alternatif lah yang aman ya istilahnya ya. Jenis keong direbus dulu, dipotong-potong kecil ya. Nah, ini penampakan ketika ikan lele saya taruh di rak ya. Ini isinya 4 ya teman-teman ya, 4 ekor ya, 4 ekor, dan bisa teman-teman lihat ukurannya lumayan besar ya. Dan ini yang di atas ini sudah layak kita konsumsi ataupun kita goreng ya, dengan ukuran ikan lele khas Lamongan. Dan yang bawah ini ukurannya agak lebih kecil dikit ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang masih ragu dengan video atau konten saya, teman-teman bisa melihat di video short saya ya. Itu ada video dari awal saya tebar, itu dari hari pertama, kedua, sampai di usia berapa bulan itu ada ya. Dan ini sebenarnya video ini sudah saya ambil jauh-jauh hari, mungkin 1 bulan yang lalu ataupun 2 minggu yang lalu, tapi baru saya bisa upload ya teman-teman ya, karena adanya kesibukan di kolam ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengapresiasi video-video saya, konten saya, sudah mendukung channel saya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, nanti saya akan jawab di next video ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin, atas ridhonya Allah teman-teman ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jas ya.